Tidak ada di pikiranmu yang jahat. Ayo berdamai, ambil sikap berdoa. Ayo. Ambil sikap berdoa, berdamai dengan Tuhannya ya, berdamailah dengan Tuhannya ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, anak-anakmu sudah berkumpul di tempat ini. Kiranya mereka bukan hanya seremonial saja, setiap saatnya mereka kekurangan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Kami ingin diperdamaikan Tuhan, supaya setiap puji-pujian, doa dan permohonan Tuhan indahkan. Mohonlah Tuhan, mampukan mereka, supaya mereka bukan hanya berdiri saja di situ, tetapi mereka menjadi saluran berkat lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan mereka adalah prajurit-prajurit yang Tuhan persiapkan mereka untuk membawa umatmu kepada hadiratnya Allah lewat puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Tempat ini kami serahkan dalam tangan kuasa. Kami tidak mengizinkan roh-roh jahat, penguasa-penguasa mengganggu semuanya. Tuhan berikan kecakapan. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan kami mengucap syukur dan melanjutkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Bagaikan Bejana. Demikian hidupku di tangan-Mu, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, lepas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita lanjutkan lagu pujian kita, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Engkau selalu baik kepada
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan lubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah yang berlombang, timbullah tanah yang berlubang di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu pujian kita, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kau bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Untuk kalau sekolah minggu, kalau ditanya apa kabar hari ini, mereka langsung bilang luar biasa, yes, yes, yes. Kalau ini baik, baik. Karena datang ke sekolah memang sudah dalam kondisi ada yang murung, ada yang setengah marah, ada yang lain-lain dan lain. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, ada pengumuman untuk kita semuanya. Sekali lagi, sebelum menyampaikan firman Tuhan, ada pengumuman untuk kelas 7, 8, dan 9. Takutnya nanti saya lupa. Pengumumannya itu adalah bahwa April, tanggal 6 April, kita akan merayakan Paskah bersama di Pantai Nufasa B. Untuk kelas 8 ini sudah Ibu informasikan per kelas-kelas, tapi untuk secara umum kami belum informasikan. Sekali lagi, tanggal 6 April 2024 kita akan merayakan Paskah di Pantai Nufasa B. Berangkatnya jam 8 pagi sampai selesai. Iuran per siswa ini agak berat ini ya, tapi kelas 8 bagaimana tidak marah kalau kondisinya seperti ini, saat gurunya lagi ngomong, saat lagi pimpin pujian, juga kalian berbicara. Yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau dikasih kelonggaran, dikasih kebebasan, dikasih hak kalian sebagai manusia, pergunakanlah itu dengan sopan santun, bukan seperti hal-hal yang lain. Ini di depan loh dari tadi, di sana aman sejahtera, di sini nih yang punya masalah. Kali 100.000, yes, busnya kalau dihitung itu ya. Nah, Tuhan, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, lihat ini di YouTube-nya dibuka. Makhluk kecil, yang pertama lebah dan lalat. Kalian lihat saja ya. Boleh kalian pindah.
Yang ada kalian lihat, persamaannya apa? Antara lalat dengan lebah, apa persamaannya? Sama-sama terbang, sama-sama serangga, sama-sama hewan. Intinya adalah sama-sama hewan atau binatang. Kategori binatang nggak? Kita anggap aja dulu begitu ya, kita tidak sedang belajar IPA. Lalat dan lebah sama-sama hewan sejenis. Tidak bisa dipungkiri perbuatannya. Lebah menghasilkan yang baik madu. Lalat peranainya, maksudnya sikapnya, tindakannya lebah menyakitkan enggak? Kalau kamu tertusuk bisa demam sampai berhari-hari. Tapi kalau lalat tidak. Ya, jadi jangan berpikir si ini mulutnya kasar, perkataannya hanya kasar, dia marah-marah dan lain sebagainya. Tetapi lihat dan dengarkan apa yang disampaikan dan bagaimana kehidupannya. Dan ada kala orang lembut seperti lalat, dia mengerumuni nanti bahkan penuh di seluruh tubuhmu, dia tidak akan menyakitimu. Tapi hobinya kemana? Iya, ke kotoran. Apa yang dihasilkannya? Penyakit juga, iya kan? Madu dia menyakitimu sejenak, tetapi dia menghasilkan efek samping yang sangat luar biasa, yaitu madu. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23, sama-sama kita baca. Yang sorry ya nak, kalau yang di belakang sana tidak bisa melihat. Apapun yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, Yohanes, bukan untuk manusia. Lanjut. Apapun yang kamu perbuat, kerjakan itu dengan sepenuh hatimu. Setiap manusia yang hidup pasti dia melakukan sesuatu, pasti dia berbuat sesuatu. Tetapi saya di sini, yang penting saya ke sekolah, terserah saya mau ngapain di sekolah. Apakah saya marah-marah, apakah saya cabut, apakah saya tidur, apakah saya main-main, apakah saya jadi pedagang di kantin, atau apakah saya mencuri makanan di kantin, terserah. Hari ini ingat, lanjut. Nah, kenapa kita harus mengerjakan atau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati? Lihat, kembali lagi. Minggu lalu, Ibu juga mengingatkan kamu kenapa kita berharga. Sekali lagi dan berlagi-lagi, Ibu akan terus ingatkan supaya kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Setiap ciptaan Tuhan, manusia khususnya, yang diciptakan Tuhan sempurna. Ingat loh ya nak, kita ini sempurna, memiliki akal budi yang diberikan, nafas Tuhan yang diberikan ke hidupmu. Jadi di sini dikatakan Tuhan adalah pencipta kita dan Dia layak untuk mendapatkan apa yang terbaik dari kita. Dia telah memberikan kita hidup, kesehatan, dan segala sesuatu yang sudah kamu kerjakan sepanjang hari. Apa yang kamu kerjakan kemarin? Apa yang sudah kamu lakukan kemarin? Apakah itu sudah memuliakan Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kamu bisa merenungkan, kamu bisa memikirkan itu karena kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah remaja yang sudah punya pikiran. Lanjut. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengar. Ketika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun kata orang begini, kamu itu tidak pintar, nilaimu selalu pas-pasan, hanya sampai KKM, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, nilaimu tuh hanya sampai maksimal KKM. Tetapi nak, kamu harus berbangga hati karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebelum kamu belajar, setiap hari kamu rutin belajar dan berdoa terlebih dahulu. Kamu harus bangga sekalipun KKM dibandingkan kamu dapat nilai 100 melulu. Tetapi itu hasil contekan, hasil pekerjaan teman, hasil kamu menipu Tuhan, hasil kamu berbohong dan lain sebagainya. Nah, lihat di sini bahwa kualitas pekerjaan kita akan meningkat kalau sepenuh hati.
Sepenuh hati itu tidak terkontaminasi dengan keadaan. Saya mau belajar, sekalipun temanmu udah di sebelah kejahatan, sesuatu hal yang tidak baik, bangga. I am the best, I am the first. Dia merasa pertama, paling hebat, punya kekuatan. Salah nah. Dia udah pernah bilang, jahat zaman sekarang itu tidak keren, karena sudah terlalu banyak orang yang jahat. Tapi orang yang baik sangat sedikit. Lihat ini ya. Lebih tekun dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas. Hal ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan manfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Kalau kamu sungguh-sungguh mengerjakan itu, kamu pekerjaanmu, ada sih di antara kalian yang memang sudah bekerja, sudah harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ibu jempol 2 untuk orang-orang yang seperti ini. Tapi ingat, sekalipun kamu mengerjakan pekerjaanmu tukang besi yang beneran, jangan pernah malu. Karena kamu mengerjakan itu untuk dirimu dan jadikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kamu lakukan bahwa kamu ambil besi orang itu supaya kamu jual dan itu bisa membeli kuota, membeli rokok, membeli lem, membeli hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau itu kamu lakukan, ibu lebih bangga dengan orang pemungut puntung rokok, tetapi dia jujur dibandingkan kamu, anak orang kaya yang hanya taunya meminta dan menyakiti orang lain. Lanjut. Itu akan membahagiakan diri kita dan membahagiakan Tuhan. Lalu bagaimana orang yang melakukan segala sesuatu itu hanya untuk manusia? Dia datang ke sekolah karena orang tua. Ini saya tidak usah menyebutkan namanya ya. Kemarin ketika ada yang cabut dia bilang begini, saya tanya. Saya bukan hanya anak-anak Kristen saja, ketika ada masalah di kantor saya tanya, semua anak. Saya tanya, karena apa? Saya bukan menganggap, karena memang semua manusia SMP 10 yang ada di sini adalah anak-anak kami. Maka punya tanggung jawab tanpa harus melihat siapa kamu. Kalau siswa kelas 8 kalau ditanya, siapa ini? Itu bu yang Islam itu bu yang Flores itu. Hanya itu cara menjawab di sini. Rasis luar biasa. Asal ditanya, dia itu bu, selalu yang dibawa pertama adalah agama. Ini dibilang gini, ini yang ada di sini kalau merasa tersinggung kan, nggak apa-apa. Sorry kalau nama bapak kalian itu sampaikan itu loh. Orang-orang seperti inilah orang-orang atau manusia yang tidak pernah dilahirkan oleh manusia. Orang-orang seperti ini yang selalu mengejek nama orang tua orang lain adalah orang-orang yang tidak menghargai orang tuanya sendiri yang sudah membesarkannya. Ingat kalian baik-baik. Kalau masih menyebutkan nama orang tua temanmu dengan sembarangan dan itu kamu anggap lelucon, lucu, baik, semoga kamu bertobat akan hal itu. Dan itu bukan hanya kelas 8, kelas 9. Kalau pintu kelas ibu terbuka, dilihat temannya langsung dipanggil, bukan Giovanni, bukan Abimail, bukan Kepiel, bukan nama nenek moyangnya yang disebutkan. Kalian berani seperti itu terhadap anak saya atau terhadap saya? Karena dari dulu memang perkataan-kataan seperti ini bukan sekarang. Tapi puji Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani menyebutkan nama orang tua saya. Karena cuma 2 kami diajarkan di rumah. 1, jujur. Yang kedua, kalau nama orang tuamu disebutkan, kalau bagi orang Batak sangat pantang seorang anak orang lain menyebutkan nama orang tua yang lain. Kalau sampai itu disebutkan, kata orang tua saya, lawan. Lawan. Tetapi kalau kamu juga yang duluan menyebutkan nama orang tua orang lain, maka kamu ditampar sama bapak orang itu pun sampai berdarah-darah. Jangan pernah pulang melapor ke orang tua. Itu kalian dengan bangganya. Ada guru juga di situ, kalian bangga untuk menyebut-nyebutkan nama orang tua orang lain. Kalian itu berarti bukan lahir dari manusia, tapi keluar dari batu, dari bambu, dari pohon. Maka perilakunya tidak seperti manusia. Pelecehan itu ketika dibilang siapa itu, adiknya, tetangganya. Dan jangan kalian yang ada di sini laki-laki perempuan tersinggung karena kamu juga sama melakukan hal yang sama. Ketika orang tuamu disebutkan kamu marah, ketika nama orang tua lain yang disebutkan, orang itu harus diam. Ingat, di sini tidak ada kekuatan siapapun, sama-sama pelajar.
Sekali lagi, balik ke Efesus 3 ayat 26. Kolose 3 ayat 26 tadi. Kita sama-sama baca. Ulang, baca. 3, 2 ya. Ya. Ada minggu lalu dihukum di sana. Dari mana kamu lihat? Tadi aku ada di depan, di belakang. Ibu nggak lihat ya aku di samping A, si B, si C. Dari sini nih, walaupun saya nggak hafal nama kalian semua kelas 7 sampai kelas 9, ibu tahu wajah. Dan ketika tidak saya lihat di sini, saya ketemu di luar, akan saya tanya, mana Purek hari ini? Ada. Mana Brantama hari ini? Hidupmu itu dari Tuhan nafas ini. Jangan udah sakit, nampuni saya. Enggak, nah. Mana yang lain? Cewek-cewek di sini. Mana? Siapa yang nggak ada kelas 8? Coba cek per kelas. Nih, negatif semua saya katakan. Dasar kalian pemalas, dasar kalian kurang ajar, dasar kalian pemberontak. Suka? Suka. Ada pula yang manggut gini. Aduh. Suka kalau dikatakan seperti itu? Bodoh. Selalu melawan orang tua suka. Tapi setiap orang pasti senang bilang kamu anak yang baik, nah. Ya kan? Walaupun faktanya tidak jadi baik. Ya kan Alvino? Alvino aja, Alvino apa dia? Mana dia, mana Alvino? Ini dia, ini Alvino. Oke. Silakan kita berdoa. Siapa yang mau berdoa ini? Ada yang mau berdoa? Berdoa? Hah? Siapa yang mau berdoa? Oke. Ada yang mau berdoa? Hatimu atau pura-pura atau hanya sekedar kamu ke sekolah tidak mau sebenarnya sekolah, apalagi belajar. Kamu pengennya bebas, sebebas-bebasnya. Kalau boleh kalian pun mau lari dari orang tua, mau hidup dengan semau. Coba kalian renungkan sejenak, nah. Yang punya pikiran aja yang dapat merenung. Tapi bagi orang yang tidak ada pikirannya, tentu tidak akan bisa merenung atau berpikir sejenak. Tapi setiap manusia itu punya pikiran, akal budi. Kamu sekarang memilih. Kamu mau seperti lebah, walaupun kelihatannya mukamu sangar. Orang selalu bilang kamu tidak baik. Orang bilang kamu selalu menyakiti orang lain. Tetapi kamu menghasilkan madu untuk orang lain. Atau kamu seperti lalat yang kelihatannya lembut, hinggap di orang lain, selalu ada bagi orang lain. Tapi ingat, sebelum dia hinggap di tanganmu atau mendekatimu, dia sudah terlebih dahulu hinggap di kotoran. Dan dia akan membawa penyakit bagi dirimu sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan harus bijak, harus bisa melihat mana teman dan mana yang bukan teman. Teman-temanmu menjerumuskanmu, mereka kelihatan baik, menolong kamu, tetapi dia juga akan menjerumuskanmu. Ada temanmu, ada gurumu yang selalu melarang, tidak boleh nak, tidak boleh nak, tidak boleh nak. Dan itu membuat hidupmu kalau kamu menurutinya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kamu punya pilihan nak. Kamu punya keputusan di jalan mana kamu harus berjalan. Mengikuti kehendak Tuhan tidak gampang. Mengikuti dunia ini gampang. Tapi ingat, hidupmu tidak selamanya ada di dunia ini. Hari ini kita tertawa, hari ini kita marah-marah, tapi tidak tahu kita 1 menit kemudian apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau kamu sehat, kalau kamu bebas dari kesalahan, bahkan kalau tadi pagi kamu bisa makan, kamu duduk di sini dengan segala pikiranmu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa nakku, kita debu yang tidak berarti di mata Tuhan. Tetapi oleh karena cinta kasih-Nya lah kamu ada dan kami ada, sehingga kita bersama-sama untuk Dia. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh terbatas Tuhan sebagai manusia, khususnya remaja-remaja ini. Mereka kadangkala sebagai remaja yang sedang bertumbuh secara fisik, secara kerohanian, secara psikologis. Mereka mencari jati diri mereka, sehingga kadangkala melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa kekuatan mereka lah yang lebih penting.
Kepintaran mereka lah yang lebih penting. Kehendak dan kemauan mereka lah yang lebih utama. Sehingga semua orang harus mengerti dengan situasi mereka. Tuhan, bila di masa muda mereka ini, mereka boleh mengenal siapa Yesus Juru Selamat mereka. Siapa Yesus yang telah mati di Kalvari itu untuk menebus kami semuanya, ya Tuhan. Tidak ada yang benar satupun di antara kami. Kami sama-sama orang berdosa. Kami sama-sama membutuhkan Engkau Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dunia barangkali menolak kami. Dunia menyepelekan kami, melecehkan kami, membuli kami, tidak menganggap kami sama sekali. Bahkan keluarga kami juga, orang tua kami, membanding-bandingkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Kuatkan anak-anak ini. Teguhkan iman percaya mereka agar mereka terus terfokus kepada Tuhan. Dan mereka boleh melakukan apapun itu dengan takut akan Tuhan, dengan segenap hati. Karena jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Ampuni kami sebagai pendidik mereka juga Tuhan, yang kadang-kala tidak sabar, tidak dapat memahami akan perilaku mereka. Mereka mencari perhatian kepada kami, kami tidak tanggap akan hal itu. Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Biarlah Tuhan berikan juga kepada kami hikmat, agar kami memiliki hati seperti hati Yesus, sehingga kami dapat mengasihi akan anak-anak kami ini. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikian juga dengan anak-anak ini, sekalipun mereka ogah-ogahan untuk mendengarnya, tetapi firman itu, Roh Kudus itu akan mengartikan itu dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati kedua orang tua mereka, apapun pekerjaan orang tua mereka, kiranya mereka tetap bangga dan bersyukur memiliki orang tua. Anak-anak yang telah ditinggalkan orang tua mereka, kami berdoa, biarlah Kristus sendiri yang menjadi orang tua mereka. Berkati akan kepala sekolah kami, berkati setiap guru-guru yang lain, berkati semua siswa yang ada di SMP 10 ini. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang selalu menghancurkan mereka dengan caranya, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau memberkati akan Indonesia ini, Engkau memberkati Pulau Batam ini, Engkau memberkati akan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Pengumuman tadi ingat nak? Apa nak? Apa nak? Ibadah pantai tanggal